Halo semuanya, kembali lagi di channel gue ya. Kali ini kita akan review Nintendo Switch 2 yang barusan gue beli ya. Jadi sebelumnya udah pernah gue unboxing, cuman kali ini karena nggak sempat ngerekam juga, kali ini gue bakalan coba kasih tahu ke teman-teman semua apa aja sih isi dari box Nintendo Switch ini gitu. Oke. Sebenarnya Nintendo Switch ini udah lama rilis ya teman-teman. Jadi baru ada rezekinya sekarang, makanya gue baru beli ya. Karena gue dari dulu udah pengen banget buat main game-game dari Nintendo Switch ya. Karena game-game dari first partinya itu bagus-bagus teman-teman. Contohnya kayak Zelda sama Pokemon ya. Nah, di bundle pembelian gue itu gue dikasih thumbstick juga ya buat analog. Terus gue dikasih anti gores juga ya dari Dove Fomic Electronics. Terus gue juga dapat tas teman-teman buat menyimpan switchnya. Sama yang terakhir dan gak kalah penting itu game switchnya gitu. Karena lagi rame Pokopia ya, jadi gue memutuskan untuk beli bundle Switch ini bundle dengan game Pokopia, Pokemon Pokopia gitu. Karena game ini cozy banget sih, kayak ya game-game santai gitulah, kayak Animal Crossing gitu. Oke, kita langsung aja ya buka boxnya. Let's see isinya ada apa aja gitu. BTW ini regionnya Singapura ya teman-teman. Jadi ada beberapa region. Kalau misalnya teman-teman beli yang region Jepang itu biasanya lebih murah, cuman itu region lock ya. Perlu digarisbawahi kalau beli region Jepang harga lebih murah, namun itu region lock gitu. Oke, kita buka ya dari kotak Nintendo Switch ini. Bisa dilihat ya tampilan kiri kanan, atas bawah. Nah, di halaman pertama itu kita dapatin tabletnya 1 sama joyconnya 2 kiri kanan. Oke, kita keluarkan terlebih dahulu. Sebelumnya ini udah pernah gua unboxing ya teman-teman, jadi mungkin tidak serapi pengemasan awal. Terus di dalam sini itu ada guide-nya ya, starter guide. Isinya apa aja sih fitur-fitur yang ada di Switch 2 ini gitu. Terus di Nintendo Switch ini juga bisa main game-game Nintendo klasik sih, seperti Game Boy, Super Nintendo ya, Nintendo 64. Dan kemarin gue udah ngecek, rata-rata gamenya gratis sih. Ada yang berbayar juga, cuman ya rata-rata gratis gitu. Jadi teman-teman bisa main game-game dari konsol-konsol retronya Nintendo gitu. Oke, nice. Ini cara pemakaian ya, ada dapat guide juga ya, informasi cara pemakaian Nintendo Switch. Terus ini garansi yang saya dapatkan dari toko tempat saya beli. Terus ada kabel buat docking juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau mainnya di TV itu diberikan apa ya, akses buat docking kabelnya gitu. Terus di sini ada strapnya buat joyconnya gitu. Karena di Nintendo Switch 2 ini salah satu kelebihannya, salah satu joycon itu bisa menjadi mouse gitu teman-teman. Jadi harus pakai strap ini kalau mau jadi mouse. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kita mendapatkan charger dan kabelnya ya, satu paket.
Kita lanjut ya. Selanjutnya ini ada Joy-Con grip ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai Joy-Connya di sini buat main, misalnya kalau di docking ataupun kalau nggak pengen Joy-Connya gabung dengan si tabletnya gitu. Jadi ini lebih gampang dan feelsnya itu mirip-mirip dengan kita pakai Joy-Connya di PlayStation. Oke, kita lanjut. Wow, di sini kita dapat dockingnya ya teman-teman. Wait, ini agak susah. Oh, kita bisa dapat satu docking system buat teman-teman yang mau main di TV ya. Nice. Sebenarnya untuk desainnya nggak jauh beda dari yang pertama ya, cuman ini kayaknya lebih rounded gitu sih bagian sininya. Seingat saya kalau yang di Nintendo Switch 1 nggak se-rounded ini gitu. Oke. Oh. Oke, kita langsung coba saja buat menghubungkan tabletnya dengan si Joy-Con-nya teman-teman. Karena di sini sistemnya udah nggak kayak di Switch pertama lagi, dimana kalau di Switch pertama itu untuk memasangkan sebuah Joy-Con-nya ke tablet itu kita tinggal di slide doang. Nah, di Nintendo Switch 2 ini kita diberikan kemudahan gitu, dimana mereka memberikan sistem magnet. Jadi teman-teman itu mungkin nggak perlu takut lagi si Joy-Con-nya kena baret ataupun rusak gitu, dan kayaknya juga ini nggak bakalan gampang ngedrift juga ya Joy-Con-nya karena ini sistemnya magnet gitu. Kita langsung coba. Nice, bunyinya lumayan satisfying ya. Wow. Jadi kalau misalnya mau buka si Joy-Con-nya lagi, teman-teman bisa klik yang di bagian belakang ini gitu. Tinggal ditekan, dipencet ya. Dan Joy-Con-nya bisa terlepas gitu. Oke, kita pasang lagi. Sebelumnya ini Nintendo Switch-nya udah pernah gue hidupin sih. Udah gue setting-setting juga dan install beberapa game. Kemarin gue juga udah coba Pocopianya juga. Lalu di sini ada game Pokemon dan Fortnite. Nah, hal pertama yang harus teman-teman lakukan ialah kalau ketika teman-teman habis menghidupkan Nintendo Switch ini, yang harus teman-teman lakukan itu ialah melakukan setting-setting keperluan saat teman-teman memakai Nintendo Switch ini gitu. Contohnya kayak internet mungkin bisa langsung disambungkan ya. Terus untuk apalagi ya, parental controlnya mungkin kalau misalnya Nintendo Switch-nya dihadiahkan kepada anak, teman atau saudara yang umurnya harus masih didampingi sama orang tua, teman-teman bisa settingnya juga di sini parental controls. Terus untuk accessibility-nya juga teman-teman bisa atur ya di sini ya, untuk ketebalan text size sama X kontrasnya berapa gitu. Oke. Mungkin untuk setting-settingan pertama kali itu teman-teman bisa lihat di next video ya, video selanjutnya, karena itu bakalan panjang lagi untuk pembahasannya. So far sih sebenarnya itu ya teman-teman. Jangan lupa kalau untuk pertama menghidupkan itu untuk setting-setting internetnya, karena teman-teman bisa membeli sebuah game atau update dari Nintendo Switch-nya ya. Bagian dari terpenting setelah teman-teman menghidupkan Switch itu harus memerlukan internet gitu. Oke. So far segitu aja dulu untuk video kali ini. Kita mungkin akan lanjut di video selanjutnya.
Terima kasih untuk yang sudah menonton.